Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Baik teman-teman semuanya, akhir-akhir ini saya saya banyak WA yang masuk ke saya bertanya lagi-lagi tentang persoalan hutang ya. Bagaimana dia mengeluh, kemudian dia berharap supaya pertolongan Allah itu datang agar semua hutang-hutangnya lunas. Kemudian permasalahan kehidupan yang lainnya, intinya adalah dia bertanya kepada saya itu bagaimana supaya cepat keluar dari berbagai persoalan yang dia hadapi. Tapi sebelumnya mohon maaf ya buat teman-teman yang saya nggak sempat membalas WA-nya ya. Ya disebabkan karena kesibukan saya. Ya sekali lagi saya mohon maaf, bukan saya nggak mau menjawab, tapi karena memang kesibukan saya tuh benar-benar ya belum bisa saya pun bingung menjadwalnya Mas Ian ya, karena sibuk lah, belum kerjaan, belum lagi orang-orang yang ngikut seminar yang saya adakan di daerah saya lah kecil-kecilannya. Dan alhamdulillah pesertanya banyak. Dan seperti yang saya bilang, insya Allah doain saya supaya saya selesai membuatkan materi ini karena saya akan buat kelas online nanti ya. Baik teman-teman semuanya, eh, karena saking banyaknya pertanyaan itu yang berkaitan tentang kesusahan, tentang hutang, dan ingin sekali semua masalahnya itu keluar. Hari ini saya ingin kasih masukan dan kasih motivasi semangat lah buat teman-teman yang sedang berada di posisi itu. Karena saya juga paham bagaimana rasanya kita susah, banyak utang, kemudian ya pokoknya persoalan-persoalan yang terkait tentang kehidupan tuh saya mengerti benar lah bagaimana teman-teman tuh menjalaninya, pasti sulit, pasti susah. Ya mungkin orang bilang sabar, sabar ya, mudah mengucapkan itu mudah ya. Tapi ketika dia mengalaminya itu, wah Masya Allah, kita benar-benar butuh kesabaran yang ekstra. Memang benar ya harus sabar, tapi benar-benar ekstra. Kemudian kita juga harus benar-benar menguatkan hati dan jiwa kita supaya kita bisa melewati itu semua. Oke baik teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin share sedikit saja, singkat saja tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang berada di posisi itu. Pertama, eh, ini benar-benar teman-teman harus pahami ya, pahami benar-benar bahwa sesulit apapun masalah yang kita hadapin, percayalah sama saya bahwa Anda pasti mampu. Dan sesulit apapun ujian, mau itu hutang, mau itu masalah apapun itu, jangan pernah sedikit sedikit terlintas di pikiran kita untuk mengakhiri hidup kita dengan cara bunuh diri. Karena kemarin beberapa hari yang lalu itu ada di daerah saya, yaitu dia perempuan ya, gantung diri itu disebabkan karena hutang-hutang dia itu banyak. Karena dia pun bingung, stres, hingga akhirnya dia mengambil alih itu bunuh diri. Saya berharap teman-teman jangan melakukan itu. Nah, maka pertama yang harus kita pahami, benar-benar harus kita pahami, yakini benar-benar bahwa Anda pasti mampu menghadapi itu semua. Karena percayalah, semua masalah yang ditimpakan kepada kita itu, yaitu sebenarnya cara Allah. Cara Allah supaya membuat kita kuat. Kemudian yang paling penting itu adalah salah satu cara Allah supaya kita sadar, supaya kita kembali kepadanya. Kadang-kadang orang itu supaya ingat Allah tuh kadang-kadang bahasanya itu harus dikemplang dulu. Dia harus kalau bahasa kami tuh ya dikemplang dulu lah, baru dia ingat kepada Allah, baru dia kembali, baru dia angkat tangan, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Nah itu wajar. Kenapa wajar? Karena memang kita manusia ini kan tidak ada yang sempurna, semuanya bersalah, tidak ada siapapun itu, mau kiai, mau ustadz, mau siapapun yang menurut Anda itu soleh, itu belum tentu. Mereka juga semua banyak dosa, dan mereka juga semua kalau bukan karena rahmat Allah, ya nggak tahu pasti aib-aibnya sudah dibuka. Tapi walaupun demikian kita tidak boleh buruk sangka ya. Kita tetap berprasangka baik bahwa orang itu lebih baik pada diri kita. Jangan pernah kita menganggap bahwa diri kita itu lebih baik dari orang lain. Jangan, itu namanya sombong. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, pertama sekali lagi saya ingatkan, masalah seberat apapun yang Anda hadapin saat ini, percayalah Anda pasti kuat. Dan masalah yang dititipkan Allah kepada Anda itu sebenarnya cuma Anda yang kuat menghadapinya. Orang lain belum tentu. Kan semua orang itu punya masalah masing-masing, berbeda-beda, tergantung tingkat keyakinan kita kepada Allah. Semakin tinggi keyakinan kita kepada Allah, maka itu kadang-kadang ujiannya juga lebih berat ya. Tapi terkadang kadang-kadang ada orang yang dia dipilih, bahasa saya dipilih ya. Ini bahasa saya saja, dipilih oleh Allah. Ya dia orangnya biasa-biasa aja, tapi dia dikemplang benar sama Allah itu,
hidupnya itu benar-benar dibuat susah, dibuat kebingungan, dibuat hancur lah bahasa saya itu, supaya Allah menginginkan dia itu kembali kepadanya, bersujud kepadanya. Maka teman-teman semuanya, kalau itu terjadi pada kita, terjadi pada Anda susah, kemudian Anda banyak utang, kemudian Anda tidak punya pekerjaan, kemudian Anda kepingin hal-hal yang Anda inginkan tapi tidak terwujud, dan Anda malah susah saat ini hidupnya, kepingin sekali keluar dari itu, yang pertama Anda pahamin itu adalah bahwa Anda yakini bahwa Anda bisa melewatin itu. Yakini bahwa Anda kuat menjalani itu semua. Karena Allah nggak mungkin memberikan ujian itu di luar batas kemampuan kita. Nah, biasanya semakin berat ujian itu, semakin kita dibuat Allah itu down, bahasa saya ya, hancur lah, bukan hancur sih, tapi apa sih bahasa yang gampang, down lah, down itu biasanya tanda Allah ingin menaikkan derajat kita. Kalau kita menganggap bahwa ujian yang datang dari Allah itu adalah sebagai bentuk kasih sayangnya. Tapi kalau kita menganggap ujian Allah itu hanya sebagai ya luki-luki hidup, ya biasa-biasa saja sih. Tapi kalau kita menganggap bahwa ujian yang datang itu dari Allah sebagai teguran atau sebagai bentuk kasih sayang Allah, maka kita pun terpacu untuk memperbaiki diri dan terpacu untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ingat teman-teman semuanya, tidak ada yang bisa menyelesaikan semua persoalan apapun yang kita hadapin di dunia ini kecuali Allah. Kadang-kadang sulitnya kita menyelesaikan masalah itu karena kita terlalu mengandalkan otak kita. Kita terlalu mengandalkan kepintaran kita terlalu mengandalkan relasi kita terlalu mengandalkan ego kita. Sehingga yang terjadi apa? Kebingungan, dan terus kebingungan. Kenapa? Karena kita menganggap ikhtiar kita, kemampuan kita bisa melewatin itu. Dan saya juga dulu begitu ya. Tapi pada akhirnya apa? Saya nyungsep, teman-teman semua. Saya nyungsep. Saya punya banyak kenalan itu orang-orang hebat, mohon maaf ya, orang pengusaha, anggota dewan, ya dokter segala macam saya kenal. Tapi ketika saya lakukan itu, saya minta tolong kepada teman-teman yang mampu, ya oke, beres masalahnya. Tapi bukan hanya selesai di situ, beres satu masalah akan datang lagi masalah yang lain, hingga pada akhirnya pun saya dikemplang oleh Allah, benar-benar dikemplang. Akhirnya saya nyungsep, saya sujud, saya tobat. Nah, disitulah saya paham bahwa ternyata benar-benar dunia ini milik Allah dan Dia yang mengaturnya, dan hanya Dia yang bisa menyelesaikan semua persoalan kita. Nanti insya Allah saya akan di video berikutnya saya akan ceritakan bagaimana kisah saya bisa keluar dari persoalan itu semua ya, hutang, kemudian kesulitan hidup yang lainnya. Tapi khusus buat teman-teman hari ini, ya saya saran, yakini saja bahwa Anda pasti mampu melewatin ini semuanya. Kalaupun Anda benar-benar kepingin sekali untuk bisa keluar dari masalah yang sedang Anda hadapin, maka pun kita harus berjuang. Berjuangnya itu menurut saya, pakailah cara-caranya Allah. Artinya, lebih banyaklah meluangkan waktu untuk bersujud kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Cobalah belajar untuk tidak terlalu menggebu-gebu, untuk tidak terlalu cepat masalah ingin selesai. Tidak, tapi belajarlah untuk menikmati semuanya itu. Karena semuanya butuh proses, tidak ada yang instan. Jarang sekali itu gitu kita ada masalah langsung selesai, itu jarangnya. Tapi masalah itu hadir, Allah ingin memberikan petunjuk, memberikan pelajaran kepada kita bahwa hidup ini itu bukan untuk main-main. Hidup ini itu punya tujuan yang jelas. Dan pada akhirnya hidup ini itu hanyalah permainan belaka. Semuanya itu pada akhirnya kembali kepada Allah. Maka kalau teman-teman saat ini yang kepingin sekali masalahnya selesai, pertama nikmatin, kemudian sabar, amalkan yang bisa Anda amalkan, misalnya istighfar, sholawat, ya lakukan itu. Dan untuk untuk bisa menyelesaikan atau keluar dari masalah yang sedang dihadapin itu, ya jangan lupakan Allah, tetap libatkan Allah. Apapun yang terjadi, tetap libatkan Allah. Berdoalah terus, walaupun saat ini doa Anda belum terkabul, belum menemukan jalan solusi, teruslah berikhtiar dengan cara-caranya Allah. Sebisa Anda jaga sholat, sebisa Anda itu perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, bila perlu sebisa Anda atau harus dipaksa bangunlah malam, sholat tahajud, minta tolong kepada Allah, mintalah petunjuk kepadanya. Insya Allah dengan begitu, pelan-pelan nanti Allah akan memberikan solusi, membukakan jalan kepada kita atas persoalan yang kita hadapi. Nah, kalau teman-teman melakukan ikhtiarnya itu dengan cara yang benar, maksud saya yang benar itu dengan cara-cara Allah, bukan cara-cara orang pada umumnya ya. Itu pada umumnya ya tanda petik ya.
tapi cara-caranya Allah. Misalnya Anda kepingin hutang lunas, cara yang Anda lakukan adalah perbaiki ibadah, kemudian perbaiki pikiran, perbaikin hati, kemudian belajar berdamai dengan diri sendiri, kemudian riyadhah sholawat, beristighfar, ya syukur-syukur kita juga bisa bangun malam, kita berdoa, insya Allah pelan-pelan tuh petunjuk Allah itu akan datang. Nah, secara pengalaman biasanya petunjuk Allah itu datang ketika hati Anda dan pikiran Anda sudah mulai tenang. Pertama, ciptakanlah dulu ketenangan. Ya lewat apa? Ya lewat sholat, lewat beristighfar, kemudian lewat riyadhah kita mengamalkan sholawat. Insya Allah ketika kita fokusnya pertama itu menciptakan ketenangan, maka insya Allah nanti pelan-pelan Allah akan membuka. Nah, saat ini ketika Anda sedang panik, sedang Anda kebingungan, cobalah berusahalah untuk menciptakan ketenangan dulu. Tenangkan dulu hati dan pikiran, kemudian berdoa meminta kepada Allah supaya Allah tenangkan hati dan pikiran, maka percaya sama saya. Insya Allah pelan-pelan, bahkan secara otomatis nanti Anda secara nggak sadar, tiba-tiba Anda terpikir sesuatu ide atau sesuatu jalan yang bisa membantu menyelesaikan masalah Anda. Dan itu rata-rata terjadi pada diri saya. Saya nggak berpikir mencari solusi saat itu, tidak, tapi saya fokus itu bagaimana diri saya itu mendekatkan kepada Allah, kemudian berdoa sebisa yang saya lakukan, kemudian saya pun fokusnya itu benar-benar saya paksa untuk meluangkan waktu banyak untuk Allah, karena saya pingin sekali segera keluar dari masalah itu. Tapi ya tetap 1 bulan 2 bulan belum ada, saya coba lagi, tapi saat itu fokusan saya adalah bagaimana saya bisa menciptakan hati dan pikiran saya itu tenang. Ketika ketenangan dan hati dan pikiran itu sudah hadir, percaya sama saya, nanti Anda akan ditunjukkan oleh Allah, dibukakan solusi yang sama sekali Anda tidak pernah pikirkan itu. Kalau saat ini teman-teman yang sedang lagi riyadhah sholawat, mengamalkan sholawat misalnya ya, mengamalkan istighfar, kan banyak tuh di video-video YouTube yang lainnya ya, video-video guru-guru kita, teman-teman kita itu yang membahas tentang keajaiban sholawat, istighfar, bahwa istighfar itu bisa melunasin utang, mengamalkan sholawat bisa mengasuh. Itu benar. Nah, lakukan saja. Riyadhah saja, amalkan saja sholawat. Kalaupun saya menyarankan bahwa usahakan mengamalkan sholawat itu tidak kurang dari 1000 ya. Kerjakan saja, walaupun keajaiban atau jalan keluar belum Anda temukan, kerjakan saja. Insya Allah, kalau Anda rutin mengamalkan itu, insya Allah, nanti pelan-pelan Allah biasanya berikan ketenangan dulu. Sehingga ketenangan itu, Anda istiqomah mengamalkan sholawat, insya Allah dari ketenangan yang hadir itu, Allah berikan jalan pelan-pelan. Nah itu aja, sekali lagi mohon maaf ya teman-teman semuanya. Ya insya Allah lah, insya Allah besok saya akan buat video kisah saya, bagaimana saya mulai menata hidup saya yang dari terpuruk hingga sampai seperti ini. Insya Allah teman-teman semuanya. Nah saya mohon maaf ya, sekali lagi saya mohon maaf bagi teman-teman yang belum sempat saya balas WA-nya, mohon maaf, bukan saya nggak niat, tapi karena memang banyaknya yang masuk, kadang-kadang saya pilih-pilih juga gitu ya, kadang-kadang ada pertanyaannya itu aja ya, saya biarin aja lah ya, mudah-mudahan menonton video ini yang bertanya, mudah-mudahan ada jawabannya dari sana. Oke teman-teman, itu aja ya, mohon maaf banget ya, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan dukung ya, dukung, karena insya Allah saya akan update terus, saya berupaya update terus untuk memberikan ya motivasi kepada teman-teman yang kepingin sekali hidupnya itu berlimpah, hidupnya itu tenang, bisa keluar dari berbagai persoalan, apakah hutang dan lain sebagainya. Ya kita sama-sama berdoa ya, semoga Allah memberikan kebaikan, memberikan solusi dari semua persoalan yang kita hadapi. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.